Ya, alhamdulillah Bu Lina, kita sudah melaksanakan observasi kelas tadi ya. Iya Bu. Yang saya observasi, Ibu sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Di antaranya Ibu sudah mengucapkan salam, lalu berdoa ya, berdoa tadi sudah karena di pelajaran bahasa Inggris ya. Lalu ada tepuk semangat dan yel-yel untuk membangun semangat siswa, lalu berdoa, udah itu berdoa, mengabsen siswa, lalu menyiapkan kesiapan belajar siswa tadi dengan mindfulness juga itu kesiapan siswa untuk belajar ya. Lalu relaksasi mindfulness-nya ditanyakan juga bagaimana perasaan ketika melakukan teknik stop itu. Lalu menanyakan perasaan siswa, terus ternyata di kelas Ibu ada emoticon perasaan ya. Dia setiap hari mereka tahu ya, jadi kita sekalian ngecek absen Bu. Jadi yang di tengah itu nggak absen, yang nggak hadir. Kalau yang di tengah itu nggak hadir. Iya, cuman tadi kayaknya mereka nempatinnya udah di situ aja, nggak mau. Jadi kalau setiap hari itu dibahas tuh emoticon itu. Oh, jadi sebelum belajar kita tanyain dulu, oh ini siapa yang lagi sedih, tapi nggak tahu siapa orangnya gitu ya. Mereka taruh aja ada berapa orang yang perasaan. Kita bisa langsung tanya jawab langsung. Ya bagus itu, saya belum saya. Oke, lanjut, guru memberikan penguatan sudah, lalu tujuan pembelajaran sudah disampaikan, lalu ada pertanyaan pemantik, ada masalah yang akan dipecahkan diskusikan, lalu dibuat kelompok ya berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Ya, sudah menampilkan video pembelajaran, konten. Nah, cuman di konten dan proses sama produk, kan produknya belum ya, karena kita belum. Kalau konten dan proses, saya lihat LKPD-nya sama karena memang di heterogen ya. Jadi semuanya ada di situ. Lalu LKPD ada 2 ya tadi ya? Iya. Menurut Ibu ya, dari pembelajaran yang 2 jam ini kira-kira untuk manage waktunya sesuai atau tidak? Padat LKPD sih. Jadi waktunya sebetulnya 2 jam itu 2 JP masih kurang masih ya. Kurang. Lalu sudah bagus di situ anak diberi kebebasan untuk menentukan penyajian produk ya. Lalu presentasi itu disajikan pertemuan berikutnya karena waktu tidak cukup gitu. Lebih bagusnya lagi karena ada kegiatan bermain dan ice breaking ya setiap di sela-sela pembelajaran supaya anak tidak bosan. Maka dilakukan ice breaking. Sudah juga ada refleksi, ada analisis. Pokoknya udah komplit. Masya Allah. Oke, untuk pertanyaan ini, menurut Ibu nih, refleksi ya. Yang sudah Ibu lakukan di kelas itu, yang sudah baik dari pengembangan yang di awal itu apa? Yang pertama, yang sudah baik itu pembelajaran berdiferensiasinya. Sudah dapat gitu ya? Sudah dapat, kemudian PSE-nya. PSE. Iya. Apalagi tuh yang budaya positifnya? Budaya positifnya ya memang harus terus diingatkan sih. Masih banyak anak-anak yang keluar dari apa istilahnya ya, budaya positif itu gitu, seperti misalnya permisi atau misalnya dia mau minjem barang temennya, main ambil aja gitu. Tadi dengan ibu pun saya sempat lihat nih anak ambil sapunya main lewat aja. Ada harusnya permisi dulu ya, hal-hal ya, sikap ya. Harus diingatkan terus. Harus diingatkan. Memang selalu sih anak-anak kadang lagi inget ya inget. Banyak kan lupanya sih. Ya, berdiferensiasi. Terus apalagi nih selain ini, ada nggak pembelajaran yang misalkan ya di kelas tadi kan ada yang buat rada-rada ngeyel ya. Untuk emosionalnya ya harus sabar. Harus lebih sabar ya, lebih sabar menghadapi. Itu teknik PSE yang saya terapkan di diri sendiri. Betul. Menghadapi siswa ya. Makanya anak-anak yang tadi Ibu katakan itu memang anak-anak yang kinestetik, dia nggak bisa diem. Jadi saya berusaha penuhi kebutuhan dia nih dengan LKPD yang tadi itu bergerak terus segala padat macam. Ya. Padat. Tapi rupanya masih kurang juga untuk si anak ini karena setiap ada jeda kosong waktu dia langsung lari sana lari sini. Padahal tadi LKPD 1 orang 1 ya, bukan 1 orang 1 kelompok. Ada 1 orang 1 kelompok 1 LKPD ada juga, tapi kan dikerjakan sama-sama gitu. Menurut Ibu semuanya ikut bekerja atau hanya beberapa orang?
sempat saya tanyakan ke kelompok, memang pada saat kegiatan berkelompok itu ada anak pasti yang nggak ikutan, cuman gitu, doain doang. Iya. Ada tadi anak yang cuma ngipasin temennya gitu, ya. temennya udah berpartisipasi lah ya. Iya. Mereka tetap belajar bersosialisasi sih di situ. Untuk topik percakapan dan catatannya, berarti ini hanya topiknya tadi tentang pembelajaran diferensiasi, lalu PSE, budaya positif ya, mengelola emosi. Rencana tindak lanjut yang menurut Ibu masih kurang, terus mau diperbaiki ke depannya seperti apa? Saya sih lebih ke diferensiasi konten kayaknya, Bu. Karena tadi kan saya baru menerapkan diferensiasi konten itu di akhir penugasan ya. Di tugas aja. Karena saya melihat pembagian ini berdasarkan tingkat kemampuan si anak. Ada yang mampu, kurang, dan butuh bimbingan. Iya. Saya sih rencananya itu tadi mau memberikan diferensiasi kontennya pada saat penyampaian materi. Oh, yang kontennya di awal ya? Iya. Rencananya konten dilakukan di awal. Iya, berarti kan nanti ada pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan dulu di awal. Supaya mereka satu paham dengan teman-teman yang satu pemahaman nih. Ya. Terus untuk diferensiasinya diubah lagi atau enggak? Maksudnya tadi kan tentang kebutuhan belajar ya. Terus di heterogen. Pernah nggak nyoba beda visual, auditori, terus kalau tahun ini belum. Tahun sebelumnya di kelas yang sebelumnya pernah. Gitu. Anak yang auditori, audiovisual gitu saya berikan perangkat perangkat Chromebook. Jadi mereka langsung nonton video di situ, nggak saya share di depan. Betul. Ada juga difasilitasi sendiri. Iya, difasilitasi sendiri. Terus ada yang kelompok yang memang saya kasihkan bahan bacaan. Oh, itu untuk yang visual. Iya, kalau yang tadi lebih ke auditori karena mereka lebih ke dengernya gitu. Karena kalau cuma lewat suara doang, mereka kan ngawang-ngawang sih. Iya, betul. Jadi lebih baik ada gambar aja video gitu. Kalau yang visualnya iya tadi lewat tulisan-tulisan atau gambar-gambar, poster, infografis ya. Iya, infografis. Kalau yang kinestetik itu permainan-permainan. Nempel atau dia yang ada gitu ya. Yang ada kompetisinya kayaknya kalau yang bergerak. Ya, saya tadi pikir ada yang seperti itu. Ternyata pas saya perhatikan heterogen. Jadi satu kelompok itu ada semuanya gitu ya. Terus waktu itu juga sempat komunikasi sama Pak Dwi ya, Pak Pri. Ya, Pak Pri juga sama. Modelnya nggak disatu-satuin gitu. Oh, ini yang auditori, ini yang ini. Enggak. Kemarin juga sama, pas lagi di observasi masih tetap dengan pendiriannya. Karena yang setahu kita standar untuk kota gitu ya. Sama kayak tadi tuh yang kinestetik dikasihnya ini, yang visual ini, auditor ini gitu. Jadi yang saya pahami ya beda, diferensiasi itu berbeda gitu. Cuman ya lagi-lagi kan merdeka ya. Iya. Jadi kembali lagi. Ya Bu, untuk PI 5 nanti di pertemuan selanjutnya, ini kan 2 minggu setelah PI 4 dan Loka 4 ya. 2 minggu kemudian Ibu cari satu guru yang bisa Ibu observasi. Kira-kira udah ada gambaran belum? Maksudnya siapa nih yang mau diminta untuk diobservasi? Karena tidak semuanya bisa gitu ya. Kan karena kita RPP-nya itu harus berdiferensiasi dan memenuhi KSE itu gitu. Jadi karena sama teman sesama CGP boleh. Iya, jadi kan sama-sama paham ya. Jadi nggak susah lagi. Gitu. Kalau waktu zaman dulu saya nggak ada CGP, dia hanya kita berdua, tapi yang satu ya beda lah, beda tingkatannya. Akhirnya saya pakai yang PPG. Cuma jadi nggak ada KSE yang nggak apa-apa sih. Maksudnya kita cuma ajarin mereka pakai PSE dan diferensiasi. Kalau misalnya belum ya kan menjadi catatan buat kita. Catatan juga buat teman kita nanti ke depannya bisa pakai diferensiasi dan KSE gitu. Siap. Terus dilakukan 2 minggu setelah PI. Jadi nggak sama saya, nggak dihadiri PP. Ya, kalau di pas terakhir bukannya ada ya Bu? Di akhir itu kita pasca. Di pasca ya? Nah pasca nanti kita bertiga nih sama yang observer, yang diobservasi sama saya. Iya.
tetap direkam lagi kayak Tetap gini. direkam. Nah, pada saat pra observasi sama observasinya direkam juga. Direkam juga. Jadi sama tuh dipisah. Pas pra ibu pisah baru masuk kelas gitu, direkam kayak tadi, dibuat videonya, lalu nanti paskanya setelah ibu observasi itu. Ya. Itu aja sih cukup. Ya, terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Maka.